No, no, no. I feel fit. I play 36 games, I think, this season, so I feel very fit, and yeah, let's see. Do you need to rest some? Fix it soon, and yeah, but we have to see. We have to see what's gonna happen, and yeah, we're gonna see. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Kabar pertama datang dari Kelvin Verdong. Dia, pemain keturunan itu merasa nyaman saat menjalani sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia dan dilatih langsung oleh Sintayong. Pasalnya, ia merasa diterima dengan baik oleh para penggawa Garuda lainnya. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong ikut berlatih bersama timnas Indonesia menjelang laga persahabatan melawan Tanzania dan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Kelvin terlihat dalam latihan yang digelar di Stadion Madia pada Jumat pagi. Pemain berusia 27 tahun itu langsung mengenakan seragam latihan timnas Indonesia dan berlatih bersama. Kelvin pun merasa senang bisa langsung klop dengan timnas Indonesia. Menurutnya, hal ini juga merupakan bantuan dari pelatih Sintayong. Lebih lanjut, Kelvin mengatakan menu latihan yang diterapkan timnas Indonesia sudah bagus. Pemain NEC Nijmegen itu mengaku tidak ada kendala dalam latihan perdana bersama timnas Indonesia. Bagus, Coach Sintayong memperkenalkan saya kepada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim karena dia. Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan, hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu, ini adalah latihan yang bagus. Tidak ada kendala, saya merasa fit. Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, jadi saya merasa fit, ujar Kelvin Verdong. Sekedar diketahui, proses naturalisasi Kelvin Verdong sejatinya belum selesai. Namun pemain keturunan Aceh itu sudah diperbolehkan ikut latihan bersama skuad Garuda. Sejauh ini proses naturalisasi Kelvin Verdong berjalan dengan lancar. Komisi 3 dan 10 DPR RI akan menetapkan naturalisasi Kelvin Verdong pada Senin mendatang. Kelvin akan dinaturalisasi bersama pemain keturunan lainnya Jean Ravens. Proses naturalisasi kedua pemain itu ditargetkan selesai sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nama Nathan Joe kembali jadi sorotan netizen karena aksi menguapnya saat mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Netizen tanah air lagi-lagi menyoroti aksi gelandang timnas Indonesia Nathan Joe yang turut hadir di latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia. Sosok Nathan Joe semakin mencuat namanya setelah performa impresif bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar lalu. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi idola baru para penggemar sepak bola tanah air, khususnya bagi para kaum hawa. Selain karena kualitas bermain, Nathan juga memiliki paras wajah rupawan yang menarik perhatian tersendiri bagi para wanita. Tak heran setiap gerak-gerik Nathan sekecil apapun itu diperlihatkan dengan sangat detail oleh mereka, termasuk ketika ia menguap. Pemain Swansea City itu terlihat menguap saat mengikuti sesi latihan perdana timnas Indonesia di lapangan Senayan, Jakarta. Hal itu sampai membuat salah satu netizen bertanya jam berapa Nathan tidur, sehingga dikira begadang pada malam sebelumnya. Terlepas dari itu, Nathan tentu akan mempersiapkan dirinya untuk 3 pertandingan termasuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan lebih dulu menggelar laga uji coba melawan Tanzania pada minggu mendatang di Stadion Madia. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Nathan Joe untuk para pencinta sepak bola tanah air nantinya. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot membuat geger dengan menghapus tulisan PSSI di bio Instagram pribadi miliknya. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong membuat kejutan dengan tidak memanggil Elkan Bagot ke skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal selama ini Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang selalu dipanggil dan diandalkan Sintayong di timnas Indonesia. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina, Sintayong memanggil 22 pemain. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memanggil Elkan Bagot yang selama ini menjadi andalan di lini pertahanan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Sintayong sakit hati dengan pemain Ipswich Town tersebut. Usai Bagot mengabaikan panggilan saat timnas Indonesia membutuhkan dirinya untuk playoff Olimpiade Paris beberapa waktu lalu. Sintayong tidak merinci alasan sesungguhnya Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Dia meminta agar soal Elkan Bagot langsung ditanyakan saja kepada yang bersangkutan. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepadanya, Elkan yang lebih tahu, ujar Sintayong.
Pemain berusia 21 tahun ini belum mengeluarkan pernyataan resmi soal dugaan perselisihan dengan Sintayong. Namun kabar mengejutkan datang dari media sosial Instagram pribadinya yang tak lagi mencantumkan kata PSSI. Sebelumnya, bio Instagram Elkan Bagot bertuliskan pemain sepak bola Ipswich Town dan PSSI. Sampai video ini dibuat sudah tidak ada lagi tercantum kalimat tersebut. Alasan Elkan Bagot mengganti bio Instagramnya sampai saat ini belum diketahui. Tim nasional Indonesia mencoret nama Yance Sayuri dari daftar pemain yang dibawa untuk laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai gantinya, menurut pemaparan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, pelatih Sintayong sudah memanggil Malik Rizaldi dari Madura United dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Seperti yang diketahui, Yance Sayuri mengalami cedera ketika latihan bersama Timnas Indonesia pada Selasa lalu. Pemain PSM Makassar itu mengalami masalah pada kaki kirinya. Sumarji mengatakan Yance akan dipulangkan dari Timnas Indonesia karena cedera pada kaki kirinya. Dia menjelaskan kondisi Yance tidak memungkinkan untuk tetap diikutsertakan di skuad Garuda. Yance insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan. Tadi disepakati akan kita pulangkan, ujar Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengungkapkan pelatih Sintayong akan memanggil dua pemain lagi ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Malik Rizaldi dan penjaga gawang Nadeo Argawinata. Kita akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United dan juga kita akan panggil Nadeo. Malik itu akan kita panggil setelah final selesai. Seperti itu ya, jelas Sumarji. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong bergabung dengan Timnas Indonesia. Padahal bek berusia 26 tahun itu belum menjadi warga negara Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan alasannya. Nama Kelvin Verdong juga tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Namun, Kelvin Verdong tiba-tiba hadir dalam latihan Timnas Indonesia. Skuad Garuda kembali melakukan persiapan pada Jumat pagi di Stadion Maja. Sumarji menyatakan gabungnya Kelvin Verdong merupakan keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain itu, Sintayong juga memberikan permintaan. Verdong masih dalam proses menjadi WNI. Naturalisasinya tengah dipercepat supaya bisa membela Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini Verdong sudah ikut latihan dengan Timnas Indonesia. Memang itu keinginan Pak Ketua Umum PSSI, tentu atas permintaan Sintayong, agar Verdong bisa bergabung, dan alhamdulillah pagi ini sudah bergabung. Tujuannya supaya Coach Sintayong tahu kondisi dia, dan dia bisa menyatu, sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan PSSI, ujar Sumarji. Verdong kemungkinan bisa debut dengan Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Filipina. Itu bisa terwujud asalkan naturalisasi dan perpindahan federasinya telah selesai pada H-7 pertandingan.